Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Senantiasa kita selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini memang sudah menjadi kehendaknya. Maka patut kita harus bersyukur kepada Allah hingga sampai saat ini Allah masih memberikan kita sehat walafiat, sehat iman, sehat Islam, masih bisa bernapas, masih bisa melihat dan mendengar, masih bisa merasakan detak jantung, masih bisa merasakan denyut nadi. Inilah nikmat-nikmat Allah yang sering kita lupakan. Maka di situ dikatakan, kenapa kok di alam ini selalu terjadi bencana alam? Ini kenapa sih kok ada gunung meletus? Kenapa ada gempa bumi? Kenapa ada longsor? Jangan tanya ada apa dan kenapa, karena sudah terjadi atas kehendaknya. Maka di dalam kitab ayat suci Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa dengan yang namanya musibah, maka mereka mengatakan sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka yang punya pangkat kembalikan kepada Allah, yang punya harta kembalikan kepada Allah, yang punya jabatan pengaruh, ya kan, yang punya istri anak cantik, yang punya harta 2 miliar sekian triliun, kembalikan kepada Allah. Jabatanmu pun kembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena semua hanya titipan yang mana kau harus jalankan sesuai dengan amanah yang Allah berikan lewat jabatanmu, lewat hartamu, lewat pengaruhmu. Dari sini. Maka jelas ayat tadi mengatakan, ya kan, alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita ditimpa masalah, ketika kita ditimpa bencana alam, maka kembalikan itu kepada Allah. Untuk apa? Untuk ingat kepada Allah, untuk selalu eling kepada Allah, sadar diri bahwa kita ini masih menyalahkan Allah. Maka dari itu wahai saudaraku, jangan pernah bertanya ada apa dan kenapa bencana ini terjadi. Ini semua atas kehendaknya. Jelas sudah tertulis di dalam ayat suci Al-Quran. Maka kita harus meyakini dan kita harus percaya bahwasannya di dalam rukun iman yang keenam itu percaya dan yakin adanya qada dan qadar, adanya takdir baik, adanya takdir buruk. Harus kita terima itu. Maka ketika kita ditimpa musibah, ketika kita dikenakan bencana alam, jangan pernah kita menyalahkan orang, jangan pernah kita merasa diri kita ini, wah gara-gara elu nih, ya kan? Ini gara-gara elu nih jadinya tanah longsor, ini gara-gara lu nih nebang hutan jadi botak, ini gara-gara lu nih semua jadi banjir bandang. Jangan kita salahkan itu semua, tetapi kembalikan itu semua kepada Allah, gitu. Karena jelas tadi dikatakan kan, sudah saya baca ayatnya kan. Apa ayatnya? Alladzi idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini, panas dinginnya, hujannya, cerahnya, ya kan, gunung meletusnya, longsornya, gempa buminya, tsunaminya, itu semua kehendak Allah. Kullu yusibana,
illa maka tabaulana. Untuk apa? Untuk kita ingat kepada Allah. Ingat bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya. Ingat bahwa kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka hayu sama-sama kita lebih mendekat kepada Allah agar kita selalu eling kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Cintanya Allah sangat besar, murkanya Allah sangat dahsyat. Maka berhati-hatilah dengan iman kita. Bawalah Allah kemanapun kamu melangkah, bawalah Allah di saat kamu berada di mana, dan bawalah Allah di saat kamu dalam keadaan senang maupun susah. Gitu. Maka dari musibah ini apa sih hikmahnya? Hikmahnya kita harus sadar diri. Kita disuruh sadar, ya Allah ya Rob, maafkan kami, ampuni kami karena dosa-dosa kami sehingga Engkau marah, sehingga Engkau turunkan bencana, banjir bandang, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, puting beliung dan berbagai macam bencana alam Kau turunkan ya Rob. Ini semua atas dosa kami karena kami telah lalai kepadamu. Maka detik hari ini kami mohon ya Allah, ampunilah kami. Berilah kami kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Ini baru manusia yang bisa mengembalikan semuanya musibah yang terjadi kepada Allah. Nah, karena Allah ini yang menguasai dunia ini. Allah yang menguasai alam ini. Allah yang menciptakan dunia ini. Allah yang akan berwenang terhadap alam ini. Jadi terserah Allah, mau dihancurkan hak Allah, mau dipanaskan hak Allah, mau didinginkan hak Allah. Tinggal kita mengkaji diri untuk lebih mendekat kepada Allah. Seperti itu ya saudaraku ya. Maka jangan bertanya ada apa dengan musibah. Maka saya katakan sudah ada di dalam ayat suci Al-Quran. Ya. Maka dari itu yuk kita berdoa senantiasa yang kena musibah banjir bandang gunung meletus, kita doakan senantiasa Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dan ketabahan di dalam menerima sebuah ujian dari Allah. Senantiasa yang meninggal dijadikan wafatnya yang husnul khotimah. Senantiasa Allah ampuni dosanya dan ditempatkan yang layak di sisi Allah, dan yang selamat diberikan sehat panjang umur. Senantiasa Allah selalu berikan taufik dan hidayahnya. Senantiasa Allah berikan cintanya agar selalu ingat kita kepada Allah, selalu eling kepada Allah. Maka disadari ataupun tidak, semua akan kembali kepada Allah. Hartamu, jabatanmu, anak istrimu kembali kepada Allah. Ya, maka jangan pernah kita menyalahkan seseorang, jangan pernah kita menyalahkan siapapun. Maka kaji diri kita, ada apa sehingga Allah menurunkan bencana alam? Apa kesalahan kami? Apa dosa kami sehingga Allah turunkan bencana alam sedemikian besarnya? Itu. Nah, maka ketika orang sudah memasrahkan dirinya, sudah mengatakan dia menyerahkan seluruhnya kepada Allah, bentuk musibah apapun dia akan kembalikan kepada Allah. Maka mari sama-sama bersama saya kita tobat dengan setobat-tobatnya. Kita tobat yang sebenar-benarnya tobat. Kita tobat mengembalikan seluruh hidup kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga kita serahkan semua kepada Allah agar Allah welas asih, agar Allah kasihan kepada kita, agar Allah tambah sayang kepada kita, karena kita selalu ingat kepada Allah dan Allah pun akan ingat kepada kita. Demikian. Terima kasih atas videonya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.